Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Dita Prahita Prameswari dengan NIM 2213071013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengantar dan pemahaman konseptual tentang Trihita Karana untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Trihita Karana. Trihita secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari tiga kata, yaitu tri yang artinya tiga, hita yang artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan karana yang artinya penyebab atau cara. Jadi, secara harfiah Trihita dapat diartikan sebagai tiga penyebab kebahagiaan atau cara untuk mencapai kesejahteraan. Tiga penyebab ini mengacu pada tiga hubungan fundamental yang harus dijaga keseimbangannya. Adapun tiga pilar dari Tihita Karana, yang pertama ada perahyangan. Pilar ini berfokus pada hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian ada pawongan yang menekankan pada pentingnya membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang antar sesama manusia. Dan palemahan yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Adapun konsep kebahagiaan dan harmoni pada aspek perahyangan itu dicapai melalui ketaatan spiritual dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Pada aspek pawongan, harmoni sosial diwujudkan melalui prinsip gotong royong, saling menghargai dan kasih sayang. Dan aspek palemahan, harmoni ini berfokus pada keseimbangan dan pelestarian alam. Adapun persamaan Trihita Karana dengan kearifan lokal Nusantara yang ada di Indonesia, yang dapat saya ambil yaitu yang pertama ada Mewayu Hayuning Bawana yang berasal dari Jawa, di mana istilah ini berasal dari kata wayu yang artinya membaguskan, dan hayu yang artinya indah atau selamat, dan bawana yang artinya dunia, di mana pada kearifan lokal ini diajarkan bahwa berperilaku bijak terhadap alam, tidak serakah, dan hidup sederhana sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Di mana untuk yang kedua ada Pikukuh Tilu yang berasal dari Sunda Jawa Barat yang terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada hormat kanun maha kawasa yang artinya hormat kepada Tuhan yang maha kuasa, hormat kakolot jeung sepuh yang artinya hormat pada orang tua dan leluhur, dan yang ketiga ada mi boga rasa kayah kasa sama jeung alam, yang berarti punya kasih sayang terhadap sesama dan alam. Kemudian kearifan lokal yang ketiga ada sistem Suba yang berasal dari Bali, di mana sistem irigasi tradisional Bali ini bukan hanya sekedar teknik pembagian air, melainkan sistem budaya yang melibatkan organisasi petani, kepercayaan kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan, dan konsep dari Trihita Karana. Selanjutnya yang ketiga ada sasi adat yang berasal dari Maluku dan Papua, di mana pada kearifan lokal ini menekankan pada sistem kearifan lokal yang melarang pemanfaatan tumbuhan atau hasil hutan dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir ada filsafah Manua Tanah dan Pustako yang berasal dari Minangkabau, di mana Manua berarti wilayah, tanah berarti tempat hidup, dan Pusako yang berarti warisan leluhur, di mana filsafah ini menekankan bahwa tanah dan hutan bukan hanya milik ekonomi, tetapi merupakan warisan yang harus dijaga untuk anak cucu kita ke depan. Ada beberapa perspektif yang berkaitan dengan antara Trihita Karana dengan agama-agama lain. Di mana untuk yang pertama berkaitan dengan Trihita Karana dalam perspektif Islam, di mana terdiri dari tiga bagian, ada Hablum Minallah yang berarti hubungan manusia dengan Allah yang mencakup keimanan, ibadah, kepatuhan terhadap syariat, dan kesadaran spiritual bahwa hidup ini adalah bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua ada hablum minanas yang merupakan hubungan manusia dengan sesama yang menekankan bahwa pentingnya etika sosial seperti kejujuran, keadilan, tolong-menolong, serta menjaga hak dan martabat dari orang lain. Yang ketiga ada hablum minal alam yang merupakan hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya, di mana yang menunjukkan rasa tanggung jawab
sebagai manusia di bumi untuk memelihara, tidak merusak, dan menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah dari Allah. Yang kedua berkaitan dengan perspektif Kristen Katolik, di mana hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan melalui iman, doa, dan kehidupan rohani yang diarahkan menjadi refleksi kasih Allah. Hubungan sesama manusia ditegakkan lewat ajaran kasih, keadilan, solidaritas, sehingga orang Katolik diajak aktif dalam pelayanan sosial dan membantu sesama yang membutuhkan. Yang ketiga berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam, yang diajarkan bahwa merawat lingkungan adalah tanggung jawab moral. Kemudian, dalam perspektif Kristen Protestan, di mana hubungan pribadi dengan Tuhan sangat ditekankan melalui iman, doa, pengakuan dosa, lahir baru, dan hidup hanya diarahkan oleh firman Allah. Ajaran Yesus Kristus seperti kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dalam Matius 22:39. Ciptaan Allah bukan hanya latar belakang kehidupan manusia, tetapi sesuatu yang harus dipelihara dengan etika yang mencerminkan kasih dan ketaatan. Dalam perspektif Buddha, hubungan spiritual lebih diarahkan pada pengenalan dharma, meditasi, dan kebijaksanaan yang memungkinkan pencerahan. Hubungan sesama manusia ditopang oleh nilai metta atau cinta kasih universal, karunia atau belas kasih, dan prinsip ahimsa atau tidak menyakiti. Hubungan manusia dengan alam tercermin dalam penghargaan terhadap semua makhluk hidup, praktek hidup sederhana, dan kesadaran bahwa kerusakan lingkungan adalah bagian dari penderitaan bersama. Adapun implementasi dari Trihita Karana yang pada aspek perahyangan salah satunya adalah melaksanakan sembahyang rutin di rumah dan pura sebagai bentuk hubungan spiritual dengan Tuhan. Kemudian yang kedua ada pawongan, di mana dilakukan dengan melaksanakan gotong royong dan kegiatan pembangunan dan sosial masyarakat. Dan pada aspek palemahan implementasinya salah satunya ada menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melalui program reboisasi dan pengelolaan sampah. Adapun tantangan dalam pelaksanaan Trihita Karana, yang pertama ada modernisasi dan globalisasi, di mana peningkatan arus informasi dan teknologi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup mempengaruhi cara hidup masyarakat yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Trihita Karana. Kemudian yang kedua, konflik kepentingan antar nilai tradisional dan kemajuan ekonomi, di mana pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek komersial dapat bertentangan dengan kebutuhan untuk melestarikan situs-situs keagamaan dan adat. Selain itu, orientasi pada pertumbuhan ekonomi dapat mengabaikan pentingnya hubungan harmonis dengan manusia dan lingkungan. Adapun solusi yang dapat dilakukan di mana pemerintah memiliki peran yang penting, kurikulum sekolah perlu Mohon maaf, peran pendidikan memiliki peran yang penting di mana kurikulum sekolah perlu memasukkan materi tentang keseimbangan antara manusia dan dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan. Peran pemerintah seperti regulasi pelestarian, pembatasan pembangunan di area bantaran sungai dan daerah resapan air perlu juga dilakukan. Dan diperlukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap proyek-proyek dari pembangunan. Adapun salah satu contoh permasalahan lingkungan di masyarakat yang baru-baru ini terjadi adalah banjir Bali yang pada 10 September 2025, di mana ini menunjukkan kurangnya penerapan dari Trihita Karana, di mana pada aspek palemahan terdapat degradasi lingkungan dengan alih fungsi lahan, kemudian penebangan hutan, dan pembuangan sampah sembarangan yang menjadi penyebab dari banjir ini terjadi. Kemudian ini akan berpengaruh juga pada aspek pawongan dan perahyangannya, di mana berpengaruh pada aktivitas ekonomi dan interaksi sosial yang terganggu dan menyebabkan kerugian material yang besar, serta ketidakharmonisan sosial seperti kurangnya kesadaran dan kerjasama dalam menjaga lingkungan. Ibadah dan spiritualitas ikut terhambat karena banyak tempat ibadah yang terendam banjir sehingga masyarakat sulit menjalankan ritual keagamaannya. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan ada perbaikan sistem drainase, pengawasan pembangunan permukiman, mengikuti update cuaca dan peringatan dini dari BMKG,
kolaborasi pemerintah dan komunitas dalam perencanaan mitigasi termasuk pemetaan rawan banjir berdasar data seperti kajian risiko bencana nasional. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih.